Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan, pimpinan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini, kami hidup, kami bernafas, semua adalah karena kemurahan Tuhan. Dan kami percaya ada maksud rencana Tuhan yang baik bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi dan jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 4-7. Tertulis demikian. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara yang dikasihi Tuhan, di berbagai wilayah di Indonesia ada 2 minimarket yang lokasinya selalu berdekatan, entah berdampingan ataupun hanya berbeda jarak beberapa meter. Walaupun ada yang berpendapat bahwa hal ini baik, tapi secara etika, hal ini merupakan sebuah kompetisi yang tidak baik dan saling mematikan. Bahkan sebenarnya kehadiran minimarket tersebut pun sudah begitu mempengaruhi warung-warung dan toko-toko kecil di sekitarnya. Dalam berbagai bidang kehidupan kita menghadapi banyak persaingan atau kompetisi, baik itu di dunia kerja ataupun usaha. Bahkan terkadang juga kompetisi dalam pelayanan, di mana yang satu menjelekkan yang lain dan merasa diri paling baik. Di satu sisi persaingan dapat dikatakan baik, yaitu agar kita memperbaiki diri, meningkatkan kapasitas dan kualitas kita. Tapi di sisi yang lain, persaingan dapat menimbulkan stres dan mengurangi semangat. Berkebalikan dengan persaingan, ada sebuah hal yang baik yang perlu dilakukan, yaitu kolaborasi atau kerjasama. Kolaborasi mendorong setiap orang untuk memanfaatkan kelebihan masing-masing dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bagi kebaikan bersama. Berbeda dengan persaingan yang sifatnya saling mematikan, kolaborasi bersifat saling menghidupkan. Di ayat yang ke-6 dan 7 dari Lukas pasal 5 ini, kita membaca bagaimana Simon Petrus kelabakan karena begitu banyaknya ikan yang ia tangkap. Kalau Simon mau bersikap egois, ia tidak akan mau memanggil teman-teman nelayan yang lainnya. Tapi di sini kita melihat bahwa Simon mengajak mereka untuk membantu dan bersama-sama mengisi 2 perahu mereka. Sehingga bukan hanya Simon saja yang mendapatkan ikan, tapi yang lain juga. Inilah kolaborasi yang baik yang perlu juga kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan kita egois dan ingin menang sendiri, ingin untung sendiri, ingin segala sesuatunya bagi diri kita sendiri. Sementara orang yang lain kita ingin tidak mendapatkan apa-apa. Tanpa sadar kita bersikap mematikan orang lain, bukannya menghidupkan. Kehendak Tuhan buat kita semua adalah agar kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan untuk memberkati orang lain. Bukan sebaliknya, membuat rugi atau menjatuhkan sesama kita. Dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 2-3, kita membaca di situ bagaimana Rasul Paulus bekerja bersama-sama dengan Aquila dan Priscilla. Mereka membuat kemah dan juga melayani Tuhan. Kolaborasi mereka saling menguatkan
dan membangun satu sama lain. Saudara dikasih Tuhan, mari kita tidak bersikap egois dan tidak mematikan orang lain melalui persaingan yang tidak baik. Tapi mari membangun sesama kita, menghidupkan orang lain, dan bekerja sama bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kita semua menjadi pribadi-pribadi yang diberkati untuk memberkati sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajar kami untuk bukan mematikan orang lain, mematikan usaha orang lain, atau mematikan pelayanan orang lain, tapi kami menghidupkan orang lain, menghidupkan dan menguatkan sesama kami, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pimpin kami selalu ya Tuhan, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi sesama kami, memiliki belas kasihan bagi mereka. Kami tidak iri hati, tapi kami mau agar orang-orang lain mengalami kemajuan, mengalami keberkatan dari Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami terus ya Roh Kudus, agar kehidupan kami senantiasa memancarkan kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Berikan kami hikmat dalam mengambil keputusan dan tindakan, sehingga semua yang kami lakukan senantiasa berkenan kepada Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa mujizat-Mu. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kemenangan terjadi atas setiap kami. Bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam penderitaan, dalam kesulitan dan berbagai situasi akibat bencana, kami berdoa mohon kekuatan dari Tuhan untuk terus memberikan sukacita, damai sejahtera, dan memberikan pertolongan bagi setiap mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.